Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها والنور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin semua, sebelum dilanjutkan tolong semua rokok dimatikan. Anda berada di majelis sholawat, Anda berada di majelis zikir, Anda berada di majelis ilmu, jadi tolong hormati, ya tolong hormati majelis ini. Semua rokok tolong dimatikan. Ya, hormati Habib Syekh ini. Habib Syekh ini di sini datang jauh-jauh ingin bersolawat, jadi Anda semua hormati beliau dan hormati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setuju? Nanti kalau udah selesai silakan ngerokok 100 Pak. Kalau udah selesai. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini, yang barokah ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang penting insyaallah. Tidak banyak tapi semoga manfaat dan barokah. Kurang lebih 1 bulan lagi kita akan masuk 1 bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau masuk bulan Agustus belum masuk, yang namanya Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur, dan semua bapak-bapak yang punya jabatan sibuk mempersiapkan apa yang harus dilakukan untuk menyambut datangnya bulan Agustus tersebut, karena di dalamnya ada tanggal 17, yaitu tanggal kemerdekaan bangsa yang kita cintai ini. Yang menjadi pertanyaan, sudahkah Pak RT yang Muslim, Pak RW yang Muslim, Pak Bupati yang Muslim, Pak Gubernur yang Muslim, Pak Camat yang Muslim, Pak Wali Kota yang Muslim, Pak Presiden yang Muslim, memerintahkan seluruh jajarannya yang Muslim untuk siap-siap bulan depan sebentar lagi. Kita akan masuk 1 bulan yang teragung di alam semesta, yaitu bulan di mana di situ dia melahirkannya manusia yang paling dimuliakan Allah, yang paling dicintai Allah, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu saya sarankan kepada Bapak Kapolres pulang dari sini segera buat rapat dengan segenap jajarannya, seluruh jajarannya, bulan Maulid, sholawatan di setiap kantornya. Setuju? Di setiap polsek harus diselenggarakan sholat. Begitu pula dengan Pak Bupati yang diwakili Bapak Wakil Bupati. Di setiap kelurahan harus ada sholat. Karena sholawatan sekarang harus masuk ke setiap RT, ke setiap RW, setiap kelurahan, setiap kecamatan. Kalau tidak, bangsa kita ini diambang bencana. Karena banyaknya manusia-manusia yang sekarang berusaha untuk menghilangkan kegiatan sholawatan. Banyaknya manusia yang berusaha untuk meninggalkan kegiatan manakiban. Banyaknya manusia yang berusaha untuk meninggalkan kegiatan ziarah kubur. Dan menganggap semua itu sesuatu yang tidak benar. Semua itu sesuatu yang tidak baik. Karena itu kita harus perjuangkan bersama-sama kegiatan seperti ini agar langgeng sepanjang zaman bersama anak-anak cucu kita, tidak boleh hilang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Wakil Bupati tadi, hal ini harus terus ada sampai kapanpun juga. Bukan cuma di tempat ini, tapi dimanapun ada hal itu harus terus ada. Jangan sampai dihentikan oleh siapapun juga. Kenapa?
Karena bangsa ini didirikan oleh para kiai. Bangsa ini didirikan oleh para ulama. Bangsa ini diperjuangkan oleh orang-orang yang la ilaha illallah. Karena itu mereka, beliau-beliau dengan kecerdasannya, dengan kebijaksanaannya menyusun 5 sila, yaitu Pancasila yang kita cintai dan dijadikan suatu yang sangat sakral dalam kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Sila pertamanya adalah ketuhanan yang maha. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab, la ilaha illallah. Itulah menjadi nafas negeri ini, menjadi nafas bangsa ini. Dan lagu Indonesia Raya, wazannya itu diambil dari Tola al-Badru alaina. Kalau tidak percaya, silahkan dinyanyikan bersama-sama. Indonesia, coba nyanyikan, dikit. Tola al-Badru alaina min thaniyatil wajaba kru alaina. Habib Syekh itu nanti pakarnya. Kalau saya suara ngelokor ora enak. Ini beliau pakarnya. Begitu pula syair yang disusun seorang ulama yang mengajarkan tentang bagaimana sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW yang beberapa waktu lalu oleh Habib Syekh sudah disampaikan di Surabaya dan sekitarnya. Di situ disebutkan kisah Nabi yang penuh. Syairnya gimana, Ghafur? Indonesianya. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abu Talib kakeknya, Abu Talib pamannya. Stop, coba nyanyikan dengan Indonesia Raya. Itu wazannya sama, diambil asyraqal badru alaina min thani wa nafas daripada lagu Indonesia Raya, nafas dari Tola al-Badru alaina punya kesamaan, dan itu bukan sesuatu kebetulan. Karena Allah Ta'ala telah memilih negeri ini sebagai bumi para walinya. Karena itu Allah menjadikan negeri ini banyak wali Allah. Allah jadikan negeri ini penuh dengan orang-orang yang mengesahkan Allah. Allah jadikan negeri ini salah satu negeri yang terbesar umat Islamnya di seluruh dunia. Allah menjadikan kita yang ada di negeri ini mendapatkan keberkahan para aulia wassalihin. Kenapa? Karena Allah cinta dengan negeri ini. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, yuk kita bersama-sama menjaga majelis yang seperti ini dengan adab-adab yang baik, dengan cara-cara yang baik, dengan sesuatu yang baik, sehingga kita pulang dari sini hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, iya nggak usah panjang-panjang, ini majelis udah sangat panjang, betul? Habib Syekh sendiri ini datang ke sini panjang sekali. Dari Jakarta, turun di mana? Semarang. Pak Kapolres menjemput Semarang sampai ke Purwodadi. Setelah dari Purwodadi, Habib Syekh pulang ke Bali. Pulang ke Solo. Ya pulang ke Solo, jauh, capek, panjang. Makanya ceramahnya nggak usah panjang. Terakhir saja, saya pengen mengingatkan. Mengingatkan, sebentar lagi saya akan mati, Anda juga akan mati, semua pasti akan mati. Yang jadi pertanyaan, matinya nanti bagaimana? Insya Allah husnul khotimah. Semua bilang insya Allah husnul khotimah. Saya akan ambil contoh satu manusia yang husnul khotimah, insya Allah disaksikan oleh sekian banyak orang, yaitu ayah dari Habib Syekh sendiri. Coba lihat ayah beliau ini meninggalnya sholat Jumat, di hari Jumat, sholat Jumat sebagai imam ketika sujud yang terakhir. Coba cari dalam kitab sejarah para wali, saya ngomong begini, udah saya buktikan, saya cari.
di kitab sejarah para wali. Kalau nggak percaya tanya sama Mbah Google, nggak ketemu. Nggak ketemu wali yang meninggalnya seperti Ayah Habib Syekh, nggak ketemu. Sujud terakhir sholat Jumat jadi imam. Dan menurut riwayat yang saya dengar, belum berangkat udah ngomong kepada keluarganya, pamit, saya nanti nggak kembali lagi, saya mau meninggal dunia. Bahkan ketika sampai di masjid, pesan kepada almarhum Habib Muhammad Najib bin Toha bin Abil Azgaf, pamit di situ, nanti kalau terjadi sesuatu dengan saya di sholat, tolong gantikan saya. Kamu di shaf pertama, jangan di shaf kedua, seperti biasanya, persis di belakang saya. Coba lihat aulia wassalihin, meninggal dunianya indah. Yang menjadi pertanyaan, nanti bagaimana cara meninggal kita? Bisakah kita meninggal seperti beliau-beliau? Jawabannya pasti kita teriak, insya Allah, amin, dan lain sebagainya. Tapi tidak cukup insya Allah, tidak cukup amin. Harus ada usaha, ikhtiar, kesungguhan dari kita. Agar kita bisa meninggal dengan husnul khatimah. Contoh, coba dari mulai lahir sampai sekarang, berapa banyak orang yang kita dengar meninggal mengucapkan la ilaha illallah. Anda pernah dengar? Langsung dengar pernah? Kebanyakan orang belum pernah dengar, betul? Kalau saya alhamdulillah sering dengar di sinetron. Sering dengar tapi di sinetron. Kenapa tidak banyak orang yang bisa mengucapkan kalimat ini? Kalau kita lihat ternyata kita jarang mengucapkan la ilaha illallah. Sedikit mengucapkan la ilaha illallah. Makanya para habaib dan para ulama, tariqahnya apapun, tariqah alawiyah, qadiriyah, naqsyabandiyah, tijaniyah, apapun itu, syadziliyah, selalu yang menjadi wirid utama, zikir utama setiap ahli tariqah adalah la ilaha illallah. Sehingga dalam kitab Ratibul Attas, di situ zikir yang terbanyak adalah la ilaha illallah. Ratib Attas, la ilaha illallah dibaca 100 kali. Dalam Ratibul Haddad dibaca 50 kali, 25 dikali 2, 50 kali. Suruh banyak-banyak mengucapkan la ilaha illallah. Dan Nabi Muhammad SAW telah bersabda, jaddidu imanakum, perbaiki, perbarui, jadikan fresh, jadikan seger iman kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Karena itu mulai hari ini, mulai sekarang sampai nanti kita pulang, perbanyak mengucapkan la ilaha illallah agar kita mendapatkan kelak husnul khatimah. Karena itulah mungkin salah satu hikmah bangsa kita ini, sila pertamanya adalah ketuhanan yang maha esa, ketuhanan yang maha esa. Hadirin yang dimuliakan Allah, himbauan dari saya dan seluruh teman-teman saya Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan diam lagi, jangan takut lagi, suarakan Ahlus Sunnah wal Jamaah di setiap masjid, di setiap langgar. Wujudkan di situ maulid, wujudkan di situ sholawat, wujudkan di situ kegiatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada orang yang mengganggu Anda, mengatakan Anda sesat secara terang-terangan, bahkan di mimbar-mimbar, jangan aniaya orang tersebut, tapi laporkan segera kepada Bapak Kapolres agar segera ditangkap, karena orang tersebut telah menghina ajaran Nahdlatul Ulama dan telah melakukan pencemaran dan penghinaan terhadap ajaran yang sah di negeri ini, yang dianut oleh mayoritas umat Islam di dunia. Manusia-manusia itu yang menyebabkan bangsa ini nanti menjadi berpecah belah. Yang kedua, nanti bulan tahun 2014 ada pemilu. Saya mohon semua para kiai, para ulama, para habaib, jadilah orang yang seperti TNI Polri. Bagi TNI Polri, netral adalah harga mati. Bagi habib, bagi kiai, bagi ustadz, netral adalah harga mati. Netral adalah harga mati. Kenapa? Karena habib, kiai, ustadz milik umat. Sedangkan umat kita ada yang pakaiannya hijau, ada yang pakaiannya biru, ada yang pakaiannya merah, ada yang pakaiannya kuning, ada yang pakaiannya A, B, C, dan seterusnya. Jangan sampai karena ustadznya, karena kiainya, karena habibnya memihak salah satu partai dengan terang-terangan, umat pun menjadi saling bermusuhan dan Allah dilupakan, Nabi dilupakan demi kepentingan sesaat menjadi pejabat yang belum tentu pejabat selamanya. Terkadang belum selesai jabatan udah jadi penjahat. Belum selesai jabatan terkadang udah jadi penjahat. Lihat
yang dipajang di rumah orang-orang itu fotonya ulama. Maka jadikan mental kita pengen jadi ulama. Karena itu siapapun di antara kita, yuk semua menjadi caleg. Tapi caleg apa? Caleg waliullah. Calonkan diri kita untuk menjadi waliullah. Untuk menjadi kekasih Allah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf dan terima kasih atas majelis ini. Sedikit laporan untuk Habib Syekh dan teman-teman. Majelis ini disaksikan dan didengarkan secara langsung live streaming video maupun live streaming audio. Siapa yang buka YouTube, ini di audio di Amerika, di Hong Kong, di Taiwan, bahkan di Jeddah, Singapura, Malaysia, Jakarta, Bandung, Surabaya, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan, Sumatera, dan seterusnya, menyaksikan begitu banyak orang. Dan siaran ini akan terus diulang di YouTube, bisa diunduh oleh ratusan ribu bahkan jutaan umat Islam sampai akhir zaman insya Allah. Karena itu kita syukuri kita hadir di majelis yang tidak hanya dihadiri manusia, dihadiri insya Allah oleh orang-orang yang mulia dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian Habib Syekh, mohon maaf, semoga manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.